Halo lo, apa kabar? Senang sekali kita ketemu di akhir pekan, ini di akhir pekan pertama ya, pada bulan Januari tahun 2025. Dan kalau kita lihat eskalasi politiknya berkaitan dengan posisi mantan Presiden Jokowi atau Mulyono, itu lebih dikenal, ini kelihatannya makin terpojok ini ya, Bung Rocky ya. Dan ini bisa kita lihat dari indikatornya dari ternak Mulyono yang kelihatannya makin kalap dan menyerang siapapun yang membahas penobatan Mulyono sebagai pemimpin terkorup. Ini. Tapi kan masalahnya semakin banyak saja ini media-media internasional yang mengulas isu itu. Ya, momentum itu akhirnya tiba karena sistem internasional akhirnya mendorong proses pembuktian bahwa Jokowi adalah seorang penguasa yang korup. Di mana-mana di dalam pemberitaan itu ada semacam nilai yang tidak diucapkan oleh sistem keadilan internasional bahwa apapun yang hendak ditutupi oleh rejim Jokowi itu akan dicicil untuk dibuka oleh sistem internasional. Jadi kawanan Jokowers ini, kawan-kawan Pak Jokowi yang bukan kawanan ya, kawan-kawan Pak Jokowi yang masih berupaya untuk membela beliau, akhirnya akan tergopoh-gopoh dan terengah-engah untuk membantah reaksi dari sistem internasional. Jadi kalau dikatakan OCCPR itu hoax, ya itu artinya mereka yang apa namanya nih, ternak-ternak ini, saya sekali lagi pakai kata ternak karena itu jadi bahasa yang sangat simbolik hari-hari ini. Ternak-ternak Mulyono ini tidak mampu untuk melihat bahwa mata internasional itu tiba di dalam semua aspek kehidupan negeri ini, kan itu dasarnya. Jadi bagaimana mungkin disebut itu hoax kalau semua media, bahkan media asing yang ternama itu dari CNN, Channel News Asia itu memberitakan temuan OCCR itu kan. Jadi sebetulnya buat apa membantah lagi dan mulai mencari-cari alasan bahwa itu sistemnya ya cuma melalui politik yang ada soal. Tetapi faktanya Presiden Jokowi sudah dicap dan melekat dengan kuat buat beliau presiden kita yang ketujuh itu adalah koruptor. Jadi membantah itu bagaimana caranya tuh, dan kelihatannya cacing-cacing yang masih menggeliat itu tidak tahu bahwa tanahnya itu udah dicangkul, bahwa gemburnya tanah itu sebenarnya hasil cangkulan. Jadi mereka yang berupaya menjadi cacing dari ya saya sebut cacing karena berupaya untuk cari jalan keluar dari tanah gembur itu, tetap akhirnya ditimbun kembali oleh satu fakta yang tidak mungkin kita hindari, bahwa publik internasional me-watch kita habis-habisan. Karena soal investasi di watch bahwa Bahlil berbohong dulu, menganggap bahwa Jokowi sedang dikerubuti oleh 1.200 investor. Demikian juga Pak Jokowi berbohong bahwa dia bisa meningkatkan ekonomi Indonesia 10% pertumbuhan. Dia mengatakan bahwa di kantongnya ada 15.000 triliun rupiah untuk membackup pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan bahwa udah ada 6.000 SMK, dan semua itu kan dicatat bukan oleh LSM Indonesia tapi oleh LSM dunia. Jadi mata internasional itu betul-betul melihat dengan tajam bagaimana Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia dan membohongi sistem internasional. Jadi saya kira itu yang mesti mulai kita. Saya pikir dengan pemberitaan media-media internasional dan tekanan publik dalam dan luar negeri, sudah waktunya Presiden Prabowo untuk turun tangan. Hal ini tidak terhindarkan karena Prabowo juga butuh dukungan internasional terutama dari sisi investasi. Kita mulai membaca tekanan internasional itu akhirnya harus dijawab oleh Presiden Prabowo kan. So kalau kita dengar bagaimana Channel News Asia itu akhirnya memojokkan sebut aja menuntut atau menganggap bahwa ada tuntutan publik supaya Jokowi diadili. Poster-poster di Jakarta itu banyak betul sekarang beredar, adili Jokowi. Dan itu semua impact dari pemberitaan internasional, dan memang itu akan mengganggu relasi-relasi politik di dalam negeri kan. Bahkan CNN atau Channel News Asia ya memberitakan bahwa
kepolisian atau aparat kepolisian atau Kapolri misalnya dituntut untuk membuktikan atau mulai memproses supaya tidak terjadi kesimpang siuran isu. Kan sebetulnya kalau reaksi awalnya itu apa namanya quick response-nya mestinya Kapolri udah bicara, Kejaksaan udah bicara, atau KPK udah bicara tuh, supaya tidak ada keraguan bahwa itu memang dimaksudkan untuk mendongkel Indonesia di luar negeri, bukan. Tetapi kesempatan untuk klarifikasi akhirnya dimakan oleh waktu, karena mereka yang berkerumun di Pak Jokowi tetap mencari cara untuk melindungi beliau. Bagaimana mungkin melindungi Pak Jokowi dari tatapan investor asing, dari tatapan diplomat-diplomat asing ada di Jakarta kan? Semua diplomat itu bertanya tentang hal yang sama itu atau menggosipkan hal yang sama. Nah, gosip diplomatik itu impact-nya adalah munculnya kekhawatiran bahwa akan terjadi semacam ketidaksebelaan politik Indonesia, dan ketidaksebelaan politik Indonesia itu faktor untuk, atau satu-satunya faktor atau faktor utama untuk batalnya investor asing masuk ke Indonesia kan. Jadi sekali lagi ini beban pada Presiden Prabowo sebetulnya, karena isu ini udah melebar dan ditambah lagi dengan dalam 2 hari ini pasti ada cicilan isu lagi dari Ukraina di Rusia kan. Nah, lengkaplah sebetulnya misteri bangsa ini yang berupaya menutupi kejahatan seorang kepala negara di depan mata kita, atau bukan di depan mata, di depan otak kita. Presiden mengakali Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinastinya. Di depan mata kita, bukan di depan mata kita, di depan mata Sri Mulyani, lalu lalang money laundering yang dia tahu tuh, lalu lalang pemerasan pajak yang tidak berdasarkan prosedur yang dia ketahui, lalu lalang dokumen import yang sebetulnya ilegal. Semua itu pasti diketahui oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jadi kelihatannya dunia internasional sedang mencicil dokumen-dokumen yang akan menyebabkan akhirnya Presiden Jokowi harus dibawa ke dalam pengadilan tuh. Bukan sekedar untuk membuktikan dia bersalah, tapi juga untuk membela diri sebetulnya. Tapi sekarang ini petanya makin jelas ya, Bung Rocky, siapa sesungguhnya para pendukung Jokowi yang disebut oleh lembaga survei sampai puas sekali, 85% sangat puas dengan kinerjanya Jokowi itu. Mereka ini ya tak lebih dari kawanan yang sekarang ini oleh para netizen disebut sebagai ternaknya dari Jokowi. Saya kira orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu memang gagal untuk melindungi beliau karena mereka bukan orang-orang yang mampu berpikir akademis. Di sekitar Jokowi itu yang ada adalah influencer, yang ada adalah buzzer, bukan academician atau kalangan intelektual yang seharusnya memberi brief dengan cara yang cerdas pada Pak Jokowi di masa lalu. Nah, sekarang udah terlambat karena Jokowi lebih senang berkumpul dengan buzzer, berkumpul dengan influencer, maka dia nggak punya perspektif akademis untuk membayangkan bahwa satu waktu dunia internasional akan memantau dan membocorkan semua hal yang sebetulnya sudah ditunggu sejak 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau OCC-RP itu akhirnya memunculkan beritanya, itu artinya ada hal yang fundamental yang merupakan semacam konklusi global terhadap Indonesia, atau lebih khas lagi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, atau lebih khas lagi terhadap keluarga Jokowi. Jadi dinasti itu memang real. Nah, kalau Dirty Vote itu membocorkan dari awal, itu karena Dirty Vote menduga dengan kuat bahwa ini juga akan bocor secara internasional tuh. Jadi sebaiknya dari awal mestinya pesan di Dirty Vote itu, film yang dibintangi oleh tokoh-tokoh LSM di situ, ya, memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa akan ada satu gempa bumi politik di Indonesia. Nah, sekarang itu terjadi itu. Lalu kelimpungan tuh bagaimana cara menyelamatkan Pak Jokowi, sementara Jokowi sendiri nggak tahu mau ngapain tuh. Dia cuma bisa berkomentar apa yang saya korupsi, di mana korupsinya, ya baca apa yang disebut korupsi, bahwa itu adalah memanipulasi konstitusi, itu korupsi, membiarkan dinasti dia itu tumbuh tanpa elemen legal, itu namanya korupsi, itu conflict of interest namanya korupsi. Jadi semua sistem, atau bahkan ya ada dokumen di Departemen Keuangan yang jadi semacam pedoman, ini yang disebut korupsi itu. Jadi Pak Jokowi nggak baca dokumen itu tuh, atau plakat atau naskah itu, ya mungkin buzzernya atau orang di sekitar Jokowi itu menyembunyikan definisi Jokowi. Tetapi sekali lagi watak koruptif itu kan memang ada dari awal tuh.
yaitu keinginan untuk memperpanjang kekuasaan, itu korupsi. Keinginan untuk menambah periode jabatan, itu namanya korupsi itu. Jadi sebetulnya korupsi itu ada satu konsep pikiran di dalam kepala seorang tiran yang memang berupaya untuk mengangkangi semua hal, mengangkangi sumber daya, mengangkangi institusi-institusi kepolisian, institusi penegak hukum, mengangkangi mereka yang mudah dispendikan karena ada tukar tambah politik. Jadi semua proses itu disebut sebagai korupsi, artinya pembusukan. Itu namanya kita sebut sebagai decaying, political decaying. Itu akibat dari korupsi. Jadi Pak Jokowi harusnya dari awal paham, tapi sudah terlambat Pak Jokowi, karena Anda lebih senang bergaul dengan buzzer dan influencer ketimbang memelihara kematangan akademis itu dengan menolak berpikir secara intelektual. Jadi itu nasibnya yang saya kira itu bukan sekedar pelajaran, tapi ya memang itu yang mesti terjadi demi jalannya sejarah. Nah sekarang nih bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu nih pasti oleh para viewer Anda ini ya. Kalkulasi Anda seperti apa nih Bung Rocky? Karena saya cermati di komentar-komentarnya banyak orang sekarang ngomongin ini kelihatannya Rocky Gerung ini ahli nujum karena yang diomongin selalu ternyata kemudian benar gitu, walaupun lambat. Salah satunya adalah soal PT 0% gitu ya. Nah bagaimana nih kalau prediksi Anda? Kalau kita cermati kan yang memang yang paling aktif itu para buzzer, tapi juga para diehard Jokowi yang masih terus membela junjungannya. Tapi opini publik sekarang sudah tidak berpihak lagi kepada mereka. Saya kira pengerahan opini publik di channel-channel buzzer-buzzernya Jokowi ini, atau ternak-ternaknya Mulyono ini dalam bahasa yang sebetulnya lebih satiris itu, tidak akan ada gunanya tuh. Karena kelihatan bahwa mereka nggak punya pengetahuan cara untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi kan. Jadi apapun sudah terpapar semacam viral ke dunia internasional bahwa Jokowi itu adalah koruptor dalam kapasitas apapun itu. Dan itu membuktikan bahwa memang riset dari OCCRP itu lebih dipercaya daripada riset yang dibuat oleh kawanan ini yang menganggap Jokowi masih 80%. Ya kalau 80%, kenapa yang upload keburukan Jokowi itu justru yang dipercaya oleh OCRP, bukan yang 80% yang menganggap bahwa Jokowi masih diterima oleh publik. Artinya buzzer-buzzer dan infrastruktur mereka di dalam pembentukan opini publik, yaitu lembaga-lembaga survei, itu berbohong sebetulnya. Jadi baru sekarang terlihat bahwa dunia internasional menangkap dengan baik, dengan bagus bahwa sistem opini publik yang dibangun oleh rejim Jokowi itu artinya palsu. Jadi bukan 82% yang sebetulnya pro Jokowi, 80% menganggap Jokowi itu koruptor, dan itu yang dibaca oleh OCCRP. Nah, itu hal yang mudah kita duga dari awal. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memverifikasi sesuatu yang disewa oleh Jokowi sendiri kan. Ini masalahnya, Jokowi menyewa buzzer-buzzer itu untuk sekedar memberi verifikasi pada kebijakan dia tuh. Kalau dia berakal sedikit, mesti Pak Jokowi menyewa juga devil's advocate yang melakukan falsifikasi, bukan secara verifikasi kan. Itu masalahnya. Jadi sekarang makin jelas bahwa arah politik Indonesia akhirnya juga ditentukan oleh situasi global, dan itu yang berkali-kali saya terangkan bahwa akhirnya Pak Prabowo mesti bikin garis batas air kalau hendak mengembalikan harkat negeri ini. Jadi Pak Prabowo nanti akan bertemu dengan investor asing dan akan menanyakan hal yang dibicarakan hari ini, dan Prabowo mesti terangkan, dan kalau dia terangkan dia akan dibantah oleh diplomat-diplomat asing itu. Demikian juga menteri-menteri Pak Prabowo setiap kali rapat melihat dengan miris di atas ruang rapat itu ada dua foto tergantung tuh. Ada foto seorang leader di sebelah kiri dan ada foto seorang dealer di sebelah kanan. Dan orang mulai menganggap bahwa ya mestinya foto yang sebelah kanan udah jatuh tuh. Tapi kita tahu bahwa ada prosedur hukum untuk menjatuhkan seseorang yang kita sebut sebagai impeachment atau impeachable, bisa dimungkinkan untuk diproses secara hukum. Tapi kita lihat nanti perkembangan ke depan, dan mungkin sekali bahwa Pak Prabowo menyimpan semacam wisdom, menyimpan semacam taktik yang lebih
lebih dingin lah, supaya tidak terjadi keguncangan untuk mengatasi postulat dari dunia internasional bahwa Presiden Jokowi itu presiden ke-7 yang digantikan oleh Pak Prabowo punya masalah dengan moral, punya masalah dengan hukum, punya masalah dengan kebijakan, dan yang lebih penting punya masalah dengan public ethics. Saya kira itu kita akan ikuti terus perkembangan ini, karena bukan sekedar menarik, tapi ini adalah batas dari kesabaran publik atau kesabaran keadilan untuk menunggu keadilan itu diterapkan di era Pak Prabowo. Salam 0%. Yes, salam akal sehat.